Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kakak dimanapun kalian berada, apa kabarmu hari ini? Tentu saja kalian semuanya baik-baik saja, bukan? Ya pasti, tentu saja. Selamat datang anak-anak hebat kakak di channel kakak pada kesempatan hari ini. Belajar asik bersama Kak Idris. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kakak akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh untuk kelas 5, yaitu tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 tentang manusia dan lingkungannya. Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan dengan mengamati gambar kalian dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan kegiatan membaca, kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Dan yang terakhir, tujuan kali ini adalah dengan menulis, kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara bertanggung jawab. Ya, anak-anak sekalian, baik. Selanjutnya mari kita perhatikan dua gambar kakak berikut ini. Kakak punya dua gambar yang luar biasa, bukan? Ya. Pertanyaannya, apakah yang nampak pada kedua gambar di samping ini? Gambar apakah itu? Ya, tentu saja yang pertama adalah gambar Valentino Rossi membawa sepeda motornya. Wah, luar biasa. Dan yang kedua adalah seorang anak yang sedang goes sepeda. Menurut pendapat kamu, aktivitas pada gambar manakah yang paling menyehatkan? Apakah mengendarai motor atau menggoes sepeda yang paling menyehatkan? Tepat sekali, kalian memang cerdas. Yang paling menyehatkan adalah menggoes sepeda. Benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Tentu saja ya. Bersepeda tentu akan sangat menyehatkan sekali. Wow, tepat sekali jawaban kalian semuanya memang. Bersepeda sangat dipengaruhi oleh organ-organ gerak tubuh kita. Bersepeda akan semakin sehat. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita lihat. Kalian semuanya tentu pernah merasakan sesuatu yang terasa pegal pada punggung ataupun pada pinggang kalian. Tiba-tiba setelah kalian duduk beberapa saat agak lama sedikit, ketika kamu berdiri, punggung dan pinggang kita merasa pegal. Pasti kalian semua merasakan hal itu kan? Termasuk kakak juga pernah merasakan hal itu karena kakak sering duduk juga. Kira-kira kenapa ya bisa terjadi hal yang seperti itu? Tahukah kalian? Karena pada saat dan diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh kita tidak bekerja sebagaimana mestinya. Wow, ketika kita duduk, kaki kita tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga terjadilah pegal dan pada punggung dan pinggang kita. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah mengetahui bukan? Nah, kakak sekarang akan memperlihatkan gambar ini. Ini adalah seorang anak yang sedang main balap karung. Nah, pada anak yang sedang balap karung ini, tentu saja organ tubuh anak tersebut bergerak dengan luar biasa. Menggunakan organ gerak pada kaki dan tangannya juga. Pahanya juga akan semakin kuat otot-ototnya, bukan? Nah, ini adalah gambar bapak-bapak yang sedang tarik tambang. Kira-kira organ gerak apa yang bekerja? Tentu saja di kakinya, paha dan tangannya juga akan bekerja. Tepat sekali anak-anakku sekalian. Selanjutnya ini ada orang yang sedang membajak sawah di pedesaan. Petani ini luar biasa.
Dia membajak sawah. Organ geraknya bekerja? Ya, memang betul bekerja dengan luar biasa. Organ gerak tangan, kaki, dan seluruh anggota geraknya bekerja dengan baik. Apalagi pada gambar seorang anak yang sedang lari ini, tentu saja organ gerak pada tubuhnya bekerja dengan baik. Saat kalian lari, organ tubuh kita bergerak dengan baik. Nah, ini dia adalah organ gerak bekerja pada saat kita mendaki gunung, pada saat kita hiking. Organ gerak kita juga akan bekerja dengan baik. Nah, ini adalah bersepeda juga menggunakan organ gerak tubuh kita. Baik, anak-anakku sekalian, berbicara tentang bermain sepeda, memang tidak akan ada habisnya. Luar biasa, kita semua senang dengan main sepeda, bukan? Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh kita, anak-anakku sekalian, adik-adik semuanya. Ternyata banyak sekali manfaat dari bermain sepeda. Selain mengencangkan otot tubuh kita, juga dapat memperkuat otot bagian kaki dan paha. Bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan bagian lengan. Luar biasa ya. Selain itu, manfaat bersepeda, jika kita bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Jantung kita akan semakin sehat, yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Siapa yang mau sehat jantungnya? Yuk kita bermain sepeda dengan rutin. Selanjutnya, manfaat bersepeda juga, bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Musim corona, musim virus corona saat ini, daya tahan tubuh kita harus kuat, stamina kita harus kuat. Oleh karena itu, sepeda itu cocok untuk berolahraga pada saat pandemi saat ini, karena bersepeda dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh kita. Bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes loh, ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, setelah tadi mempelajari materi tadi, kalian disilakan untuk membaca beberapa cerita yang ada di buku kalian atau di literatur yang lain. Ketika kalian membaca sebuah cerita tentang organ gerak dan kesehatan tubuh kita, tentu kalian akan berhadapan, akan menemukan dengan paragraf. Mari kita sekarang belajar menentukan ide pokok paragraf. Masih ingatkah kalian dengan ide pokok paragraf? Apa itu ide pokok? Ya, betul sekali. Ide pokok adalah biasa disebut juga kalimat utama. Baik anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan paragraf berikut. Manakah yang termasuk ide pokok pada paragraf berikut? Ayo kita perhatikan. Kakak di sini punya sebuah paragraf. Yuk kita baca sama-sama ya. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, bagian pinggul, dan bagian lengan. Nah, dari paragraf ini, adik-adik, di manakah letak ide pokoknya? Apakah di awal atau di akhir? Ya, coba kita lihat. Seperti yang sudah kakak sampaikan sebelumnya, ide pokok itu ada ide pokok di awal paragraf, ada yang di akhir paragraf, ada juga yang di awal dan di akhir paragraf. Masih ingatkah? Yang di awal paragraf disebutnya deduktif, yang di akhir paragraf disebutnya induktif, dan yang di awal dan akhir paragraf disebutnya adalah deduktif.
induktif. Baik anak-anakku sekalian, pada paragraf ini di manakah letak ide pokok paragrafnya? Betul sekali anak-anakku sekalian, ide pokok pada paragraf ini adalah ada di awal paragraf, yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Selanjutnya, mari kita coba lagi, kita lihat paragraf berikut manakah yang termasuk ide pokoknya. Kakak punya kalimat, punya paragraf di sini, ada sebuah paragraf, silahkan kalian baca baik-baik. Kira-kira mana paragraf, mana ide pokok paragrafnya? Betul sekali jawaban kalian semuanya. Ide pokok pada paragraf ini ada di awal paragraf. Karena ide pokoknya agak panjang, maka kakak akan coba memendekkannya, yaitu jadi bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Itulah ide pokok dari paragraf tersebut. Baik anak-anak sekalian, kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang mari kita kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Kakak sekarang mempunyai sebuah ide pokok di sini, yaitu bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kira-kira apa ya yang akan kakak kembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf? Kalau kita mau mengembangkan menjadi sebuah paragraf, maka kita harus membuat kalimat-kalimat penjelas dari ide pokok tersebut. Maka kurang lebih seperti ini. Kakak membuatnya menjadi bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Aku rutin main sepeda dengan teman-teman. Hampir setiap sore dan pagi hari aku selalu bermain sepeda. Biasanya aku main sepeda selama 2 jam. Nah, ini adalah menjadi sebuah paragraf. Ide pokok dari paragraf ini berada di awal paragraf yang disebut dengan deduktif. Kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas, menjelaskan ide pokok dari paragraf tersebut. Selanjutnya, anak-anak sekalian, mari kita coba kembali mengembangkan ide pokok paragraf berikut. Kakak punya sebuah ide pokok, yaitu aku bersepeda pada sore hari. Kira-kira pengembangannya menjadi sebuah paragrafnya seperti apa ya? Ayo kita lihat. Kakak membuatnya jadi seperti ini. Kakak kembali menempatkan ide pokoknya di awal paragraf, yaitu menjadi paragraf deduktif. Kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Jadi paragrafnya adalah aku bersepeda pada sore hari. Setiap sore teman-temanku datang mengajak main sepeda. Kami berkumpul di taman dekat perumahan. Setiap hari taman-taman perumahan ramai oleh anak-anak yang main sepeda. Nah, itulah dia kita mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kakak yakin kalian semuanya tentu saja akan lebih pandai dari kakak. Sukses untuk kalian semuanya. Sekian dari kakak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat, walaupun belajar di rumah tidak akan menyurutkan kita semangat kita untuk tetap belajar. Demikian yang kakak sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.